Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Putri Bramasta merasa ingin memukulnya. Pria ini benar-benar berbeda di dalam. Dia tampak seperti seorang eksekutif yang mulia dan penyendiri, tetapi ketika dia menanggalkan pakaiannya, dia menjadi binatang buas. Randy telah setuju untuk melanjutkan makannya setelah 1 kali berhubungan, tetapi dia memintanya 2 kali. Putri Bramasta mengabaikannya. Dia bilang dia akan mengabaikannya, jadi dia akan mengabaikannya. Bukankah alasanmu memintaku untuk datang ke sini bersamamu agar kita bisa? Putri menutupi mulut Randy dengan tangannya dan menatap tajam ke arahnya. Randy, apakah kamu baru-baru ini kesurupan? Randy sedikit tercengang, lalu dia mengangguk lagi. Saat aku bersamamu, rasanya seperti itu. Putri tidak bisa berkata-kata. Dia memutuskan untuk tidak memberitahu pria ini bahwa dia telah mendapatkan kembali ingatannya. Dia tidak akan membayangkan bagaimana Randy akan menyiksanya. Jangan membuat keributan. Tidurlah jika kamu lelah. Bangunlah nanti dan kita akan makan. Randy memegang Putri di lengannya dan dengan lembut membelai luka di perutnya dengan 1 tangan. Tangannya berada di bekas luka di perutnya, dan rasanya sedikit gatal. Putri tidak bisa menahan diri. Bertanya, bekas luka ini sangat jelek, apakah menurutmu itu menjijikkan? Bodoh, mengapa aku menganggapnya menjijikkan? Randy hanya akan merasa kasihan padanya. Setiap kali dia melihat bekas luka ini, yang lebih panjang daripada operasi sesar biasa, dia akan merasakan hatinya sakit untuknya. Dulu aku pikir itu jelek, tapi ketika aku tahu itu karena putri kecil, aku tidak merasa jelek lagi. Putri Bramasta bersandar di lengannya dan berkata dengan bangga. Dia awalnya berpikir bahwa dia lajang dan tidak pernah memiliki hubungan dalam ingatannya yang terbatas. Dia tidak akan pernah mengerti perasaan menjadi seorang mama. Namun, ketika dia melihat putri kecil untuk pertama kalinya, dia sangat menyukainya sehingga dia ingin membawa pulang putri kecil dan membesarkannya. Ketika dia mengetahui bahwa putri kecil adalah anaknya, dia tidak terkejut pada saat itu. Dia hanya merasa senang, seolah-olah mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Randy tidak menanggapi, tetapi memeluk Putri lebih erat. Dia melanjutkan, dalam 3 tahun terakhir, aku merasa seperti orang mati berjalan. Aku hampir tidak memiliki emosi dalam hidupku. Ketika aku bekerja, aku mengabdikan diri sepenuhnya untuk itu. Putri selalu berpikir dia tidak memiliki keinginan di dunia. Seolah-olah dia telah melihat melalui kehidupan, dan dia hanya tertarik padanya. Mendesain dan tidak ada yang lain. Tapi kenyataannya, itu tidak benar. Dia hanya secara naluriah menjaga ayahnya, Septian Bramasta. Meskipun dia tahu Septian adalah satu-satunya keluarganya, dia masih tidak mau menceritakan banyak hal padanya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak pernah menyebutkan apapun kepada Septian. Setelah bertemu Randy, dia bahkan tidak perlu mengatakan perasaannya, dan dia sudah tahu mereka lebih baik daripada dia. Putri menceritakan semua yang terjadi selama 3 tahun ini dengan detail, dan Randy mendengarkan dengan tenang sambil memeluknya. Meskipun dia tidak mengalaminya secara pribadi, Randy dapat merasakan kesepian, ketidakberdayaan, dan ketakutan Putri. Putri terlihat lelah. Dia bersandar di lengannya dan menjawab dengan linglung, otaknya tertidur. Maafkan aku tidak melindungimu dengan baik, jadi keluargaku sangat menyakitimu.
Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Percayalah padaku, ucap Randy dalam hati. Putri Bramastanya Randy telah kembali. Dia tetaplah Putri Bramasta yang sedikit pintar, sedikit nakal, sedikit biadab, dan sedikit pemalu. Setiap kali dia memikirkan Putri, Randy merasa tubuhnya diisi dengan kekuatan konstan. Memikirkan dia, Randy melihat waktu. Masih ada beberapa saat sebelum pertemuannya, jadi dia memutar nomor Putri. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku baru saja memikirkanmu, dan aku akan mencari Septian sekarang. Suara lembut Putri terdengar di telinga Randy. Mendengar nada suaranya, Randy tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Berapa lama kamu memikirkanku? Apakah kamu selalu berpikir begitu cepat?" Putri tersenyum dari ujung telepon yang lain. "Aku sudah memikirkanmu selama beberapa menit," dia menambahkan. "Septian adalah orang tua yang licik. Aku khawatir kamu pergi sendirian." "Kamu..." Sebelum Randy bisa mengatakan apa-apa, dia dipotong oleh suaranya yang tajam. "Randy, apakah kamu akan kembali pada kata-katamu yang kemarin?" Putri berkata mereka harus mendiskusikan segalanya, dan sekarang Putri benar-benar menceritakan pikirannya. Dia ingin menemukan Septian, berpura-pura bekerja dengannya, dan kemudian mencoba mendapatkan rahasia Tuan Tua Sanjaya darinya. Tadi malam, ketika dia di tempat tidur, dia telah berjanji untuk membiarkannya pergi menemui Septian sendirian. Apakah dia ingin kembali sekarang? Randy bertanya. "Apa yang aku katakan?" Putri bergumam di dalam hatinya. Apakah kata-kata yang diucapkan pria di tempat tidur tidak dapat dipercaya? Sepertinya Randy tidak terkecuali. Randy berkata, "Aku akan mengirim seseorang untuk mengikutimu, dan aku akan terus mengawasimu setiap saat." "Jangan khawatir," Putri berkata. "Randy, mengapa aku merasa seperti akan terjebak di bawah kendalimu selamanya?" Randy bertanya, "Apa kamu ingin kabur?" Putri menggelengkan kepalanya secara naluriah. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihatnya. "Jika kamu tidak baik padaku, aku akan melarikan diri kapan saja." Tawa mendalam Randy berpindah dari ponselnya ke telinga Putri. "Aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri." Putri tersipu, dan berkata, "Aku akan menutup telepon." Randy mengangguk. "Oke." Segera setelah dia menyelesaikan panggilan dengan Putri, Rizal mengetuk pintu dan masuk. Dia berjalan ke meja Randy dan berkata dengan hormat, "Direktur Randy, kami menemukan seseorang." Dia telah mencoba menyelidiki latar belakang Clarissa. 2 hari, anak buahnya telah mengamati Nyonya Putri juga. Randy mengambil dokumen itu dan melihatnya. Meskipun dia membalik-baliknya dengan sangat cepat, dia berhasil mencerna semuanya. Apa hubungan antara orang yang bernama Dimas Abraham ini dan wali kota Jakarta? Rizal berkata, hanya kebetulan nama keluarganya juga Abraham. Dia berteman dengan putra wali kota, dan karena putra wali kota tidak sering muncul di masyarakat, semua orang mengira Dimas Abraham ini adalah putra wali kota. Kenyataannya, dia adalah seseorang dari negara A. Kami masih mengerjakan identitasnya di negara A. Sambil mendengarkan Rizal, Randy sudah selesai membaca dokumen di tangannya. "Perhatikan baik-baik tindakannya baru-baru ini dan laporkan kepadaku jika terjadi sesuatu." Rizal mengangguk dan berkata, "Baik." Randy menambahkan, "Apa ada kabar tentang Agam?" "Tidak." Rutinitasnya selalu sangat disiplin. Selain tidur, dia menghabiskan sisa waktunya di pangkalan militer. Randy bertanya lagi, "Bagaimana dengan Pak Tua Hendra Guna?" Pak Hendra yang lama telah meninggal lebih dari 20 tahun. Tabrakan mobil itu dinyatakan sebagai kecelakaan, dan kasusnya sudah lama ditutup. Menggali informasi sekarang, kami masih mendapatkan hasil yang sama. Sangat sulit untuk menemukan petunjuk baru. Rizal meminta bawahannya untuk menyelidiki sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Randy. Ketika semuanya akan terungkap, tiba-tiba mereka seolah menemui jalan buntu. Sangat dekat untuk menemukan kebenaran, petunjuk mereka akan berakhir di sana.
Bagaimana dengan Tuan Tua Sanjaya? Rizal berkata, kami telah mengikuti instruksi Anda untuk mengawasi Tuan Tua. Dalam beberapa hari terakhir, dia tinggal di perkebunan dan tidak berhubungan dengan siapapun. Randy tahu betul apa rencana Tuan Tua Sanjaya. Dia tidak menghubungi siapapun sekarang sehingga anak buah Randy tidak perlu menyelidiki apapun. Namun, Tuan Tua Sanjaya juga meremehkan kemampuan Randy. Dia masih menganggap Randy sebagai anak yang dibesarkannya. Dia belum pernah menyaksikan Randy berkembang selama beberapa tahun terakhir. Karena dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun dari Tuan Tua itu, kesempatan terbaiknya adalah mendapatkan petunjuk dari Septian atau orang yang bernama Dimas Abraham itu. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.